Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Desa Gunung Langit, yaitu Gunung Langit Official TV, dalam program acara Warga Bertanya Desa Menjawab. Dan kebetulan pada hari ini kita kedatangan tamu kehormatan dari Mbak dan Mas KKKN dari UMP Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Terima kasih sudah atas kehadirannya. Di sini kita akan berbincang santai perihal tentang program-program kerja dari KKN dan juga kegiatan-kegiatan apa yang akan dilakukan KKN di Desa Gunung Langit kita. Sebelum kita masuk ke bincang-bincang, kita akan perkenalan dulu dengan mas-mas dan mbaknya ini dulu. Monggo dari Masnya dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadri Lilarawa Putra. Bapak bisa manggil saya Putra. Dan pada saat ini saya berkesempatan untuk berkuliah di UMP dengan jurusan psikologi, Pak. Dan alhamdulillah memang pada tahun ini dapat KKN-nya di Gunung Langit. Gitu, Pak. Oke, kebetulan dari mahasiswa psikologi di Gunung Langit lagi banyak butuh psikologi, Pak. Ya, pasca corona ini butuh sekali mahasiswa psikologi, karena psikologinya orang setelah corona itu banyak yang terganggu sebenarnya. Kemudian yang kedua ini Mbak Cantik. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nadila Dekritik Zulaika dari Prodi Keperawatan Anestesiologi D4 yang bertepatan KKN di KKN Gunung Langit. Bentar, siapa tadi? Nadila Dekritik Zulaika. Nadila. Iya. Oke. Saya manggilnya Nadila. Oh, bukan sayang ya, sorry. Oke, terima kasih. Pertama, seperti biasa, kayak program-program yang lainnya, kita menanyakan kesan, ya. Kesan pertama kali datang dari kota, dari hiruk pikuk kota, kemudian harus bertugas ke desa. Kira-kira kesan pertama apa? Atau suhu, atau budaya, atau masyarakatnya, mungkin kan akan sangat berbeda ketika kita bicara di Purwokerto sana dengan di Desa Gunung Langit ini kan banyak sekali perbedaan. Apakah sudah mulai terasa perbedaan-perbedaannya atau bagaimana? Monggo, dari mana yang mau menjawab? Mungkin dari mbaknya dulu. Oh, mbaknya dulu. Oke. Mungkin perbedaannya yang dari pertama itu adalah suhu. Iya, okay. Karena mungkin di Purwokerto cuacanya panas dan di sini kebetulan pertama kali suhunya derajatnya sangat dingin. Oh ya, suhu ya, memang kalau suhu memang betul. Apalagi orang yang dari kota yang di sini aja, ya gitu. Dingin ya. Masnya gimana? Kebetulan juga, Pak, dari saya juga kan memang bukan orang asli Jawa. Saya juga memang dari Sumatera Selatan, khususnya Kota Lubuk Linggau, Palembang. Nah, jadi memang sedikit ada kayak perubahan yang saya rasa tuh cukup signifikan. Contohnya memang seperti yang udah disampaikan sama Mbak yang Nadil tadi, itu dari suhunya benar-benar berubah secara drastis dari yang mungkin panas di atas 30-an ataupun di atas 27 derajat Celcius. Sekarang di malam hari pun bisa sampai 14 Celcius. Kadang malah bisa sampai turun dari 14 Celcius, itu ngerasa kok dingin gitu, Pak. Seperti itu. Kemudian dari keberagaman masyarakatnya itu lebih otentik, Pak. Dalam artian kayak kok malah lebih deket gitu, sebanding mungkin nggak bisa ngebedain antara daerah satu sama daerah yang lainnya, tetapi ini perbedaan gitu. Jadi kayak bisa ngerasain, di Desa Gunung Langit itu dari masyarakatnya, dari gotong royongnya yang pernah kami lakukan survei di awal, dan juga pada saat ini saat kami benar-benar udah hari H pelaksanaan KKN, sedikit ada penyapa dengan warga ataupun segala macam, itu dari warganya pun memberi feedback yang cukup baik, Pak, kepada kami. Itu yang saya rasa sedikit wow gitu, Pak. Iya, berarti kesan pertamanya agak positif ya. Kecuali dari dinginnya itu ya. Masih ada yang lain, Pak. Kemudian selain ketemu masyarakat kan sudah pasti ketika Mbak dan Kak Mas ini datang ke Gunung Langit, pasti kan pertama kali kan masuk ke pemerintahan desa. Pandangan kesan pertama dari pemerintahan desa di Desa Gunung Langit itu sendiri bagaimana menurut Mbaknya sekarang? Tadi kan Masnya udah
ngomong banyak, sekarang Mbaknya coba. Masih dulu aja. Ya, mungkin kalau dari saya dulu Pak ya. Jadi kan terkait dengan pemerintahan mungkin sejauh ini kalau untuk pemerintahan nggak sedetail itu yang saya tahu Pak. Ibarat mungkin dari kantornya atau khususnya pegawaiannya itu seperti apa. Namun setelah saya mendatangi waktu itu dan ketemu dengan sekretaris desanya juga cukup merespon dengan baik Pak. Dalam artian ya pas kami datang itu disambut dengan ramah, bahkan semua pegawainya pun ikut datang dalam satu ruangan, berdiskusi bersama, berkumpul bersama dan menentukan bagaimana proker-proker yang udah kami tentukan ataupun yang kami jelaskan, insya Allah itu dapat berguna dan bermanfaat Pak. Nah maka dari itu dari pemerintahan desa yang ada di Gunung Langit pun memberi feedback yang cukup baik Pak. Ya. Terima kasih, berarti dari Mbaknya bagaimana? Kan biasanya kesan untuk cowok sama kesan untuk cewek kan beda Mbak. Dari pemerintahan desa juga biasanya tanggapan untuk cewek sama cowok beda. Ya, Mbak. Ya barangkali kalau ke Masnya agak tegas, kalau ke Mbaknya agak ya gitu lah, monggo gitu. Sebenarnya dari saya sendiri juga sama aja sih Pak. Mungkin saya juga belum mengetahui lebih dalam mengenai pemerintahan yang ada di Desa Gunung Langit ini. Mungkin dari awal kita survei juga kita sudah mendapatkan feedback yang baik dari pemerintahan di Desa Gunung Langit ini, sehingga mungkin untuk kedepannya kita insya Allah akan melaksanakan beberapa proker yang akan dilaksanakan di Desa Gunung Langit ini. Oke. Ya, memang kalau alhamdulillah kalau di Desa Gunung Langit itu sendiri dari pemerintah desa dan pemudanya memang hubungannya agak dekat, karena memang jarak antara pemerintah desa dan pemuda itu tidak terlalu jauh, jadi agak enak, komunikasinya jalan, komunikasinya lancar kan gitu. Mungkin kesan dari mbak-mbak, memang mbaknya memang benar, memang pemerintahan desa kita itu gitu, santai, slow, cuma tinggal banyak-banyak koordinasi aja sama pemerintahan desa agar bisa terus support dari program-program KKN ini sendiri. Kemudian selain itu, sebelum kita masuk ke yang serius-serius, yang berat-berat, kita ngobrol yang dekat-dekat dulu ya, biar tambah akrab ya, tambah akrab, tambah enak gitu kan. Ya barangkali datang ke sini tujuannya KKN, ternyata bisa berlanjut ya setelah KKN kan, kita nggak tahu kan gitu kan ya. Nah kira-kira karena kan kebetulan base camp atau apa, poskonya kan ada di Desa Gunung Sari. Otomatis dari KKN itu sendiri banyak sekali berinteraksi dari warga sekitar, pemuda sekitar Gunung Sari itu sendiri kan. Nah dari berapa hari? Dua hari ini kesannya bagaimana, atau pemudanya genit-genit atau pernah diganggu atau bagaimana, atau kalau kan biasanya kan sering gitu kan, kalau cowok-cowok lah lihat cewek sedikit kan sweet kan gitu kan biasanya kan ya. Itu sudah terjadi atau memang gimana menurut Mbak dan Masnya sendiri? Mungkin dari Mbaknya, monggo. Ya. Untuk pemuda yang ada di Desa Gunung Langit ini mungkin sebelumnya juga belum pernah ketemu ya Bang. Mungkin baru ketemu kemarin pada saat di Balai Desa ya. Mungkin pemuda di Gunung Langit ini sudah menurut saya sendiri sangat welcome dengan adanya anak-anak KKN yang akan datang ke Gunung Langit ini. Jelas welcome Mbak, kalau pemuda-pemudanya jelas welcome, apalagi ke mbak-mbaknya, biasanya welcome sekali Mbak. Ada di sini auranya langsung pada keluar Mbak gitu. Ya mungkin kita mulai menjerumus ke yang agak serius ya. Sebenarnya pasti kan KKN datang ke Desa Gunung Sari itu kan sebenarnya pasti banyak punya program-program. Pertama untuk program kelompoknya itu sendiri. Ya, belum ke masing-masing ke individunya. Program dari kelompok KKN ini mengacu ke apa saja kira-kira untuk berapa waktu di Gunung Langit? 32 hari. 32 hari. Dari 32 hari itu program apa saja sih yang
akan dijalankan oleh KKN di Desa Gunung Langit itu sendiri? Monggo yang mau jawab Masnya. Mungkin dari saya Pak ya. Jadi kalau untuk program dari kelompok kami, yaitu kelompok dari Desa Gunung Langit atau kelompok 040, itu sebenarnya banyak sekali program ataupun proker yang memang itu proker kelompok. Tentunya salah satunya program kerja Puskesmas Mini. Nah, Puskesmas Mini ini salah satu program kerja yang jadi unggulannya dari kami, Pak. Kenapa menjadi program unggulan dari kelompok kami? Karena di Puskesmas Mini ini kami menggabungkan dari beberapa peran ataupun beberapa peran mahasiswa, baik itu dari jurusan farmasi, kedokteran, keperawatan, psikologi, dan lain segala macamnya, Pak. Nah, dengan adanya Puskesmas Mini ini, kami menggiring bahwa pentingnya menjaga pola kesehatan gitu. Yang mana kita tahu bahwa setelah masa pandemi, seperti yang telah Bapak sampaikan tadi, banyak sekali masyarakat ataupun warga-warga sekitar dari Gunung Langit ini mengalami terganggunya psikis ataupun mental, Pak. Nah, oleh karena itu pun kami sadar dan kami tahu bahwa pentingnya sekali gitu, Pak, untuk menjaga perilaku pola ataupun kesehatan yang ada pada masyarakat, Pak. Nantinya juga dengan ada beberapa di dalam itu ada beberapa program lagi, Pak. Itu menjadi program besar. Namun di dalam program besar Puskesmas Mini itu terdapat acara ataupun program-program kecilnya. Nah, oleh karena itu kami pun berharap bahwa apabila program ini dapat terlaksana dengan baik yang telah kami rencanakan sekitar beberapa pekan nanti ataupun beberapa hari kemudian, insya Allah dapat berjalan dengan lancar dan semoga dapat bermanfaat, Pak, dan dapat berguna bagi mungkin masyarakat ataupun penduduk setempat yang ada di Gunung Langit, Pak. Gitu, Pak. Oh, berarti salah satu programnya ya, berarti salah satu programnya adalah Puskesmas Mini. Nah, mungkin agak terdengar asing ketika bicara Puskesmas Mini, ketika saya sendiri sebagai host, apa yang Puskesmas Mini, apa bangunannya kecil atau dokter-dokternya kecil, ya kan, kita nggak tahu. Sebenarnya konsep dari Puskesmas Mini itu gambarannya seperti apa sih nantinya, gambaran dari program Puskesmas Mini ini gambarannya seperti apa, atau penanganan pertama atau apa, bagaimana? Jadi dari Puskesmas Mini ini memiliki konsep dari melakukan pemeriksaan gratis, misal pemeriksaan tensi, pemeriksaan kolesterol, gula darah, dan pemeriksaan asam urat. Dan di situ juga akan ada dilaksanakan penyuluhan mengenai pentingnya kesehatan dari beberapa kolaborasi antara ya jurusan keperawatan, kedokteran, farmasi, dan mungkin psikolog ataupun yang lainnya. Seperti itu. Berarti sistemnya nanti jemput bola atau ada satu pos atau base camp, apa orangnya datang atau dari KKN-nya itu sendiri yang datang ke rumah-rumah untuk mengecek tadi, mengontrol kesehatan warga. Mungkin nanti bisa dijadikan satu kayak di pos atau di mana untuk tempatnya. Jadi untuk warganya nanti bisa datang ke situ. Dan itu berarti dari semua aspek kesehatan gitu. Berarti dari anak-anak, dari fisik, mental juga, Pak. Remaja dan orang tua, juga fisik dan mental. Ya. Kalau mental banyak gitu kan sebenarnya. Paling penting. Nah, itu apa fokus kerjanya gitu. Berarti dan selain Puskesmas Mini itu apa lagi kira-kira kita selain Puskesmas Mini ini, apakah ada program lainnya? Mungkin salah satu juga program yang cukup terbaik dari kami itu pelatihan pembuat makanan MPASI, dan juga ada demo makanan sehat untuk para ibu hamil. Jadi di mana nantinya kami bakalan ngelatih, bukan sebenarnya ngelatih ibarat kayak senior ya, Pak ya. Jadi mungkin kayak lebih ngebimbing ya, Pak ya, ngebimbing masyarakat ataupun ibu-ibu hamil gimana caranya kita tuh membuat salad buah ataupun makanan yang bergizi lainnya, dengan harapan para masyarakat ataupun para ibu-ibu yang hamil ini itu dapat memahami bahwa pentingnya sekali membuat makanan yang sehat untuk dirinya, untuk keluarganya nantinya, Pak. Dan ini pun salah satu tujuan kami untuk mengurangi adanya stunting. Gitu, Pak. Berarti programnya terfokus kepada ibu hamil. Karena pencegahan terjadinya stunting dimulai dari ibu hamil. Gitu, Pak. Berarti kalau yang belum hamil jangan dulu ya. Atau mau enggak jadi. Oke, itu bagus sekali untuk mencegah stunting ya. Kalau boleh tahu, stunting itu apa dulu? Nah, mungkin kesehatan. Stunting itu apa sih? Nah, apa salah tingkah atau apa kan kita nggak tahu. Stunting.
Monggo Pak, stunting itu apa? Oke. Kalau stunting Pak sebenarnya tuh mungkin secara umum ya Pak, karena kalau secara teori cukup rada umum rumit aja. Ini secara umum yang mudah dipahami oleh orang-orangnya juga, orang-orang yang cukup paham. Jadi stunting itu kayak ibaratnya bisa dibilang penyakit Pak. Bilang penyakit gimana? Karena itu merupakan penyakit itu dapat terjadi karena apabila kayak dari ibunya itu kurang asupan protein, kurang asupan gizi, kurang asupan dan segala macamnya yang mungkin itu dibutuhkan pada saat dia hamil Pak. Jadi pas dia saat hamil itu kurang tercukupinya nutrisi yang sehat ataupun gizi-gizi yang sempurna, sehingga melahirkan anak yang mungkin nauzubillah kayak ibarat masih kurang segala macamnya Pak, kurang dari aspek pendengaran ataupun tinggi badan dan sulit untuk perkembangannya. Nah, oleh karena itu sebenarnya banyak sekali ciri-ciri yang dapat kita tandain bahwa anak itu dijuluki sebagai anak yang stunting Pak. Namun untuk mendiagnos gitu ya terjadinya anak itu stunting itu mungkin lebih ke pihak yang lebih berwenang Pak, pihak yang lebih tinggi udah gitu Pak. Cuman untuk secara umumnya terjadinya anak stunting itu ya memang berawal dari gizi, pola asuh gitu Pak. Berarti di sini hanya programnya hanya pencegahan, untuk lebih fokus kepada pencegahan agar tidak terjadi stunting itu sendiri. Nah, tapi ngomong-ngomong ketika kita bicara makanan bergizi itu kan butuh ekonomi yang sehat juga, ya kan? Nah, kira-kira dari KKN ini ada nggak program-program yang menjerumus ke ekonomi kreatif atau ke perekonomian masyarakat, UMKM atau yang lainnya? Karena ketika kita memprogramkan untuk orang makan sehat, kita harus juga ekonomi sehat. Bagaimana mau makan sehat orang ekonominya aja nggak sehat kan gitu. Maka mungkin ada atau beberapa ada program juga tentang ekonomi kreatif untuk warga desa Gunung Langit. Monggo Mbaknya. Ini podcast Mbak, bukan interview. Tenang Mbak, slow Mbak, tenang. Minum dulu Mbak, biar relax Mbak. Monggo kira-kira. Untuk itu mungkin ada dari program studi manajemen nanti akan menjelaskan mengenai itu, dan insya Allah itu akan dilaksanakan mungkin untuk pekan-pekan kemudian, pekan depan atau. Berarti itu program keduanya untuk ekonomi. Tapi ada program untuk ekonomi. Ada contoh programnya misalkan apa, atau pembuatan merek atau apa gitu. Mungkin dari beberapa hasil rapat yang telah dilakukan oleh kelompok 040 ya Pak. Jadi memang ada banyak, bukan banyak ya, cukup gitu Pak untuk program kerja gimana caranya kita bisa meningkatkan perekonomian yang ada di Gunung Langit ini, khususnya bagi warga-warganya. Yang dimana salah satunya ya meningkatkan dari UMKM yang dimiliki oleh masyarakat Pak. Mulai dari gimana caranya kita bisa nge-branding UMKM itu ataupun produk yang dihasilkan oleh masyarakat, sehingga nantinya diharapkannya itu pun dapat dipasarkan lewat marketplace gitu lah secara online. Ya itu nanti juga ada pelatihan digital marketing Pak. Terus selanjutnya juga ada terkait dengan pembuatan desain terkait dengan produk UMKM itu sendiri. Karena jujur di pemasaran pun pasti dibutuhkan sebuah desain yang menarik. Karena dengan adanya desain yang menarik sehingga konsumen tuh kayak, oh ini produk dengan desain yang menarik pasti kayak pengen minatnya tuh banyak gitu Pak ya. Jadi oleh karena itu dari teman-teman kami semua, terkhususnya di jurusan manajemen dan akuntansi, mereka mempertimbangkan itu gitu Pak, untuk membentuk suatu program berupa sosialisasi terkait dengan pembentukan packaging yang tepat atau bungkus yang tepat, packing, terus juga digital marketing, terus juga nanti adanya sosialisasi terkait dengan gimana caranya kita bisa nge-branding media digital yang ada di Gunung Langit ini sendiri Pak. Jadi kita melewatkan pasar online gitu Pak, disembarin kalau kita mempasarkan lewat secara offline gitu Pak. Mungkin itu bakal gayung bersambut ya. Artinya di Gunung Langit itu sendiri banyak sekali UMKM, banyak sekali ibu-ibu atau pemuda-pemuda yang kreatif, dari ada kopi, jahe, terus juga ada teh sangan, ada jamur dan segala macam. Cuma permasalahan mereka datang di satu titik, yaitu tentang pemasarannya itu sendiri dan branding. Semoga program yang dicanangkan dari KKN ini nanti bisa mengena ke masyarakat, sehingga mereka bisa memandang pasar yang lebih luas. Karena di Gunung Langit banyak orang kreatif cuma kurang pengetahuan. Jadi mereka belum mengerti tentang digital marketing, kemudian bagaimana cara
packing agar bisa menarik, kemudian bagaimana sistem penjualan di online dan segala macam kan mereka belum sampai situ. Mungkin dengan adanya program dari KKN, kami berharap semoga bisa menambah pengetahuan warga masyarakat agar tahu bahwa pasar untuk hari ini itu sudah luas sekali. Kalau bicaranya online kan luas sekali. Itu katanya kan ya. Itu berarti selain itu juga di Gunung Langit juga mayoritas hampir 70-80% warganya adalah petani. Nah, dengan itu kira-kira dari KKN ada nggak program-program yang untuk pertanian atau untuk para petani di Gunung Langit? Kira-kira ada program-program tentang pertanian apa tidak? Monggo. Bingung? Oke. Karena di sini di Gunung Langit itu ada beberapa jenis pertanian, ada pertanian padi, jagung, dan teh juga, dan sekarang lagi banyak kopi. Nah, tapi kan masih petani tradisional, jadi petani turunan. Mungkin kan kalau dari ilmu akademik kan ada yang pertanian untuk modern, petani modern kan gitu. Kira-kira ada nggak program-program yang menyentuh untuk para petani-petani? Mungkin dari saya izin jawab ya. Insya Allah tuh ada Pak, namun nggak secara spesifik bahwa kita memanfaatkan modernisasi ataupun alat modernisasi yang ada. Namun kita memanfaatkan bagaimana cara pengolahan limbah yang baik dengan kita memanfaatkan ya sekitar ada produk-produk ataupun kayak bahan-bahan, contohnya daun-daun segala macamnya itu dibentuk sebuah pupuk ataupun segala macamnya. Karena dari hasil diskusi yang telah kami lakukan itu juga memang ada mahasiswa yang pertanian gitu Pak, untuk menjelaskan bahwa ada program-program terkhususnya untuk bagaimana cara kita meningkatkan pertanian yang ada di Gunung Langit itu sendiri Pak. Mungkin dari diri kita sendiri ataupun mulai dari hal yang terkecil, contohnya mungkin di ruang lingkup rumah tangga gitu Pak. Berarti nantinya ada ya tentang programnya bagaimana nanti sambil berjalan gitu ya. Yang jelas kalau untuk pertanian pasti akan sangat mengena ke masyarakat karena mayoritas warga di Gunung Langit itu sendiri petani. Jadi ketika kita bicaranya program-program tentang pertanian pasti akan menimbulkan banyak minat untuk warga karena buat menambah ilmu pertaniannya kan gitu. Nah, selain itu juga mungkin bukan sekedar permasalahan di Gunung Langit saja, banyak permasalahan di desa-desa lain juga. Kita bicara tentang sampah ya. Ada sampah plastik, sampah organik ya. Di Gunung Langit itu sendiri diakui atau tidak memang kita juga berhadapan dengan permasalahan tentang sampah itu sendiri. Kira-kira adakah ada program tentang sampah itu sendiri? Untuk dari KKN kami insya Allah akan ada penyuluhan mengenai sampah organik dan anorganik. Mungkin nanti akan dilakukan penyuluhan kepada masyarakat dan mungkin akan dibentuk Pak. Jadi izin menambahkan juga. Jadi mungkin insya Allah dengan program yang terlaksana ini kami pun berharap bahwa mungkin dari masyarakat dapat membantu menyalurkan barang-barang bekasnya ataupun terutama botol-botolnya yang dimana mungkin kami bakal ngediskusiin bagaimana caranya dari botol-botol tersebut atau dari barang bekas tersebut Pak dapat dibentuk sebuah kerajinan yang bermanfaat Pak, ataupun produk-produk ataupun ya kerajinan-kerajinan yang bermanfaat lainnya gitu Pak. Berarti karena memang menurut saya penting ketika kita bicara sebuah program-program, sampah adalah salah satu hal penting karena sudah banyak hal yang sudah dicoba untuk berbicara penanganan sampah ini, tapi kan masih belum maksimal, lagi-lagi belum maksimal, apalagi di hulunya dari rumah tangganya itu sendiri, bagaimana cara memilah sampah, mana sih sampah organik, mana sih sampah yang anorganik, terus bagaimana cara mengelolanya. Mungkin kalau bicara tidak perlu skupnya desa, tapi skupnya rumah tangga itu sendiri, ketika sampah dikelola di rumah tangga masing-masing, pasti kan akan menanggulangi permasalahan sampah itu sendiri. Dari ketika sampah sudah diolah di rumah tangga masing-masing. Semoga saya punya harapan besar nantinya KKN bisa ada ide-ide brilian untuk sebuah program untuk sampah itu sendiri.
Nah, kemudian kira-kira ada lagi program selain yang tadi itu program-program yang umum, ya kan? Kalau di sini bicara umum, Mbak, umum, ya kan? Pasti kan selalu ketika kita bicara program-program pasti dari ke 5 aspek kesehatan, kebersihan, terus keindahan itu kan pasti bakal ada. Nah, kira-kira yang program yang di luar itu apa kira-kira? Ini wisata ya. Ya. Wisata. Mungkin Pak, kalau dari hasil yang diskusi yang telah kami lakukan juga ada salah satu mahasiswa dari jurusan apa gitu, sastra atau apa, itu memang gimana caranya tuh bisa ngebangun atau nggak membangun ya Pak, ibarat kayak memberi nama loka wisata tapi menggunakan bahasa ataupun kosa kata Inggris yang tepat. Mungkin dari situ bakalan narik minat para pengunjung lainnya. Oh, ini cukup maju nih, walaupun sekedar desa, tetapi dalam artian masyarakatnya pun tahu bagaimana cara penggunaan bahasa Inggris yang tepat gitu Pak. Ya karena mungkin untuk pengetahuan KKN juga bahwa Gunung Langit adalah pintu masuk dari Banjarnegara itu sendiri. Kemudian ini salah satu akses utama untuk pergi ke Dieng. Jadi banyak sekali orang yang datang ke Dieng itu lewatnya Gunung Langit, karena memang kalau orang dari Pekalongan, orang dari daerah sana pasti lewatnya Gunung Langit. Maka dan kebetulan juga di Gunung Langit sedang ada sebuah program untuk membuat sebuah rest area di perbatasan Pekalongan. Mungkin nantinya bisa membantu untuk konsep dari rest area itu sendiri. Ya. Sekiranya nih biar rest areanya ada bahasa Inggrisnya tadi itu ya. Nah, mungkin berarti juga selain konsep, mungkin dari wisata itu sendiri yang paling kita butuhkan adalah tentang pengiklanan. Nah, kira-kira untuk pengiklanan nanti, karena kita sedang di Gunung Langit ini sedang ada program rest area, kira-kira ada nggak gambaran untuk sebuah branding, mengiklankan, kan, mengenalkan tempat wisata itu sendiri. Karena jujur aja kita di perdesaan mungkin kita punya sumber daya alamnya, kita punya sumber daya manusianya, tapi kan untuk mengiklankan atau mengenalkan suatu wisata itu kan butuh orang-orang luar gitu, atau butuh strategi tersendiri kan. Kira-kira dari KKN ada nggak untuk arah ke situ, untuk mungkin pelatihan untuk mengiklankan atau pelatihan untuk media sosial dan segala macam, bagaimana mengelola media sosial, mungkin ada tidak? Mungkin dari Mbaknya. Ya Mbak, monggo. Slow Mbak. Iya, mungkin dari KKN kami akan mencoba untuk membantu mempromosikan mengenai wisata yang baru. Mungkin rest area ya? Iya, rest area Kolopaking namanya. Berarti rest area tuh mau di-up gitu Pak ya? Ya, otomatis kan kalau kan butuh pengenalan ketika ini loh di Gunung Langit ada rest area, itu kan perlu orang tahu lah. Ketika medianya hanya orang Gunung Langit, paling kan yang tahu hanya Gunung Langit dan Kali Bening. Nah, harapannya dari kita kan rest area ini tidak hanya terkenal untuk Gunung Langit dan sekitaran Kali Bening, tapi benar-benar terkenal di minimal Banjarnegara lah, minimal ya, maksimalnya ya Indonesia kan gitu kan. Mungkin kan ada tips-tips atau cara-cara mungkin kan, karena mbak-mbaknya ini kan apalagi ini dari Sumatera, barangkali pulang ke Sumatera bagaimana kan, seperti itu kan kita nggak tahu kan. Barangkali pasti kan di WA-nya atau di Instagram-nya kan punya follower dari jauh ya kan. Nah, kita kan nggak pernah tahu kan gitu. Nah, mungkin itu. Kemudian kita bicara yang tadi terlalu berat sebenarnya. Diskusi berat ya. Aduh, bicara stunting, bicara apa dan segala macam.
sekarang saya pengen nanya yang slow ya. Iya, slow. Katanya kan saya kan orang desa kan, biasanya kalau KKN itu kan kisah cinta terfasilitasi gitu. Gitu. Kira-kira udah ada fasilitas apa tentang cinta nih ya, di antara mbak KKN ini? Gitu, monggo. Atau memang dari programnya di sana, apalagi kan di sini kan serumah gitu kan, nah, pasti kan ada lah si A lirik si B, si C lirik si D kan gitu ada. Itu kan barangkali ada kan buat cerita-cerita gitu kan. Gimana Mas? Dulu Pak. Kalau masalah itu Pak. Kayaknya sih baru 2 hari ini belum ada ya Pak. Jadi ya belum ada. Berarti baru tahap-tahap mengenal berarti iya, ya. Baru. Ya. Tapi ada unsur kesana tidak? Ya karena gini, di Gunung Sari juga banyak pemuda-pemuda ya kan, barangkali ya kan, saya bilang tadi di awal, barangkali setelah KKN terus melanjut ya kan, ya, kita kan nggak pernah tahu. Tapi semoga dari kami pemuda bisa nanti ikut serta. Nah, kira-kira apa sih harapannya dari KKN untuk para pemudanya? Apa sih yang diharapkan? Apa kita membantu atau kita bagaimana? Kira-kira apa keinginan dari KKN untuk pemuda yang ada di Gunung Langit itu sendiri? Mungkin dari saya izin jauh juga Pak. Jadi terkait dengan proker yang udah kami sampaikan tadi itu kan cukup banyak Pak ya. Bahkan lebih dari 1 proker, bahkan terdapat juga proker unggulan. Oleh karena itu pun kami berharap bahwa mungkin dari pemerintah setempat, dari warga-warga sekitar, terus dari Karang Taruna dan bahkan dari anak-anaknya terkecil juga itu dapat berperan aktif, yang dari mana apabila nanti ada kegiatan yang bakalan kami lakukan, tentunya kami bakalan melakukan koordinasi juga terkait sama pelaksanaan itu sendiri. Mungkin kami bakalan menanyakan terkait dengan saran, kita juga mungkin bisa nanya yang terkait dengan masukan-masukan. Nah, mungkin dari situ kami juga membutuhkan support gitu Pak. Dan juga kami membutuhkan bahwa kami mau ngadain ini nih, jadi kayak seenggaknya dari pemerintah setempat, dari warga setempat tuh kayak memberikan izin kepada kami bahwa semoga dengan terlaksananya program kerja yang telah dilakukan ini ataupun yang akan dilakukan ini kepada masyarakat yang di Gunung Langit itu dapat bermanfaat sepenuhnya Pak kepada masyarakat. Jadi ibarat program yang kami buat ini untuk masyarakat dan kembali ke masyarakat itu sendiri Pak. Jadi sejatinya KKN ini dibentuk pun telah disampaikan juga kepada rektor kami bahwa pas saat itu ini kalian terjun kepada masyarakat, program kerja yang kalian bikin itu untuk masyarakat dan kembali kepada masyarakat. Dengan sejatinya mungkin dengan harapan apabila mungkin ada manfaat yang lebih gitu dan juga dari masyarakatnya dapat memanfaatkan ataupun bisa melakukan pola perilaku seperti yang telah kami lakukan terkait dengan pemberian sosialisasi atau pelatihan. Kan seenggaknya itu kayak memberikan amal jariah kepada kami semua gitu Pak. Jadi mungkin dengan harapannya dari warga sekitar, dari pemerintah setempat itu dapat membantu kepada terlaksananya program kerja dari kami Pak. Karena ngomongin amal jariah jadi saya ingat nih. Karena ini kan dari UMP ya Muhammadiyah. Pastikan ada juga program-program tentang keagamaan kan, itu saya tadi lupa nih kan. Kira-kira apa ada dari KKN ini program tentang keagamaan yang akan dilaksanakan oleh KKN? Mungkin izin jawab. Jadi kalau untuk program keagamaan mungkin saya tarik secara garis besar ya Pak. Mungkin saya koordinator dalam satu kabupaten. Jadi setelah pembekalan itu memang dibentuk koordinator kabupaten yang memang mana itu bakal membentuk nanti ada pengajian akbar Pak. Nah di pengajian akbar ini sebenarnya konsep awal itu akan ada di Kecamatan Kalibening dan Kecamatan Wanayasa, dan itu pun dihadiri oleh kalau bisa masyarakat warga setempat pun ataupun kayak dari pemerintah desanya itu Pak yang dapat menghadiri acara pengajian akbar. Nah insya Allah pengajian akbar ini akan dilaksanakan setelah tanggal 17 Agustus Pak. Dan oleh karena itu kami pun masih mengkonfirmasi apabila memang pelaksanaan ini di 2 kecamatan maka itu akan dilaksanakan selama 2 kali, dan apabila dilaksanakan dalam 1 kabupaten itu akan dilaksanakan secara 1 kali Pak untuk pengajian akbar. Itu untuk skup kabupaten, itu berarti untuk lingkup kabupatennya. Kalau yang untuk lingkup
desa itu ada tidak? Monggo Mbak. Ya, untuk mungkin dari lingkup desa di Gunung Langit sendiri, mungkin dari program keagamaan dari kami ada subuh berjamaah. Subuh berjamaah. Iya. Berat itu. Oke, terus? Ya, terus ada mungkin kita mengajar di TPQ. Okay. Terus kita ada lagi untuk Jumat bersih, untuk membersihkan masjid setiap hari Jumat. Nah, untuk tadi poinnya ke subuh berjamaah. Subuh berjamaah itu program dari kelompok atau KKN mengajak Karang Taruna untuk sholat subuh bersama atau bagaimana konsepnya itu? Kan tadi ada sholat subuh berjamaah nih kan program. Apakah semua KKN-nya atau nanti ngajak teman-teman Karang Taruna yuk pada sholat subuh berjamaah? Ya, izin menjawab ya Pak. Ya mungkin dari KKN sendiri untuk beberapa hari ini masih udah melaksanakan sholat subuh berjamaah dan mungkin insya Allah akan mengajak untuk Karang Taruna yang ada di sini untuk melakukan subuh berjamaah. Seperti itu sih. Ya semoga Karang Taruna bisa ya. Mungkin itu ya kira-kira mungkin itu yang banyak sekali ya yang sudah kita obrolkan tadi, dari yang berat sampai yang ringan-ringan ya kan, sampai yang nggak penting ya kan. Semoga saya selaku pemuda juga di sini di Gunung Langit, semoga KKN ini bukan sekedar menjalankan program atau menyelesaikan atau menggugurkan kewajiban, tapi benar-benar apa yang diprogramkan KKN benar-benar mengena kepada masyarakatnya. Dan ketika KKN sudah selesai di Gunung Sahari, di Gunung Langit, ada yang ditinggalkan. Artinya bukan ninggalin tas atau ninggalin HP, tidak, tapi ada satu program atau 1, 2, 3 program yang bisa terus berjalan setelah KKN itu selesai di Gunung Langit. Dan saya mengucapkan selamat datang di Desa Gunung Langit yang dingin ini. Semoga di Gunung Langit yang dingin ini orangnya tetap hangat. Gitu. Cuacanya boleh dingin tapi orangnya insya Allah hangat-hangat. Ya, hangat-hangat lah, ya kan? Apalagi kalau mbak-mbaknya kita banyak yang hangat mbak. Itu juga semoga semua apa yang direncanakan atau yang diprogramkan bisa terlaksana, bisa lancar. Kami dari warga masyarakat siap mendukung apapun program KKN selama itu positif dan bermanfaat untuk masyarakat luas. Mungkin cukup itu yang kita obrolkan. Semoga bisa menjadi gambaran ke masyarakat. Mungkin nanti yang nonton video ini, ternyata KKN tujuannya di Gunung Langit itu kan gitu. Ya, terima kasih atas bincang-bincangnya, Mbak. Ya, Masnya terima kasih. Nanti kita bisa koordinasi bareng-bareng kita sukseskan KKN di Desa Gunung Langit. Bareng-bareng. Terima kasih. Sekian podcast pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, share, komen agar cepat dapat dapat ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.